Hai Teens, gak kerasa ya udah 8 tahun kita bersama, udah banyak banget hal yang kita jalani bareng-bareng. So, hari ini gue udah undang beberapa teman kita di Teens untuk berbagi pengalaman mereka selama beribadah di Teens. Yuk kita lihat. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Boleh perkenalkan nama, umur, sama ibadah dari mana? Namanya Nike, umurnya 20 tahun, ibadahnya di Sparkling Teens. Oke, nama gue Yusuf Immanuel, gue usia 17 tahun dan gue beribadah di Sparkling Teens. Kenalin, nama gue Pedra, umur gue 20, ibadahnya di Sparkling Teens. Nama gue Mikel Alexandro, umur gue 19 tahun, gue ibadah di Sparkling Teens. Nama gue Elsa, umurnya 21 tahun, ibadahnya di Sparkling Teens. Nama gue Javon Setiawan, gue umurnya 16 tahun dan gue beribadah di Sparkling Teens. Oke, nama gue Abraham Ade Putra Wijaya, panggilan gue biasanya AB di Sparkling Teens. Ya, terus umur gue 24 tahun. Gue ibadahnya di, ya tadi gue bilang sih, Sparkling Teens. Udah berapa lama ibadah di Sparkling Teens? Ibadah di Sparkling Teens kurang lebih sekitar 6 tahun. Ya, udah hampir 8 tahun berarti ya main di sini. Wah, dari pertama kali dia berdiri, berarti seumurnya berarti sekarang. Berarti 8 tahun deh? Ya kan? Kayaknya 5 tahunan deh. Kurang lebih, ya 4 tahun lah, 4 tahun. Kurang lebih 8 tahun ya. 5 tahun. Oke, gue boleh minta satu kata gak yang mendescribe Sparkling Teens? Satu kata yang mendescribe Sparkling Teens buat gue, home. Saling. Energik. Family. Impresif. Hangat mungkin? Kebersamaan sih. Ada gak best moment yang paling lu ingat? Best moment yang paling gue ingat itu waktu pertama kali gue ikut Sparkling Academy. Kenapa? Karena yang pertama gue dapet teman-teman baru di sana di Sparkling Academy yang sebelumnya gue nggak kenal siapa-siapa di Sparkling. Tapi lewat Sparkling Academy gue jadi kenal banyak orang, kenal teman-teman baru, dan yang paling penting di Sparkling Academy gue lahir baru. Best moment yang gue paling ingat ketika akhir-akhir ini sih, gue dapat diberi kesempatan untuk bisa melayani SA, bisa jadi head untuk cowok, dan gue bisa bangga, bisa partisipasi untuk melayani anak-anak ini nih yang baru-baru datang gitu. Kalau buat gue itu waktu friendship camp. Banyak sih sebenarnya, tapi yang paling diinget itu pas friendship camp. Karena di situ berasa banget yang namanya kita bisa ada kebersamaannya, kita bisa bareng-bareng main. Kita ada main Flying Fox, sama ada grupnya namanya kayak nama-nama yang di Avengers gitu. Timnya Black Widow. Ngapain aja tuh di friendship? Banyak sih. Kayak kita nyanyi-nyanyi bareng, main games bareng. Terus kita jadi punya temen baru di dalam grup itu tuh yang tadi si Black Widow. Apalagi pas yel-yelnya lupa apa namanya tuh. Coba dikasih di sini. Itu tuh momen banget sih, berbekas banget gitu buat gue. Ada Apa tuh? waktu SMP tuh baru pindah kan ke Jakarta, terus nggak tahu mau gereja di mana. Sebenarnya gue tahu enci gue dulu pada di Abalov, cuman gue nggak mau masuk Abalov karena takut. Gue ngeliat anak-anaknya tuh terlalu berbeda sama gue. Karena waktu SMP tuh gue nakal banget, kayak nakal banget gitu. Gue takut kalau misalnya gue masuk situ, gue disuruh tobat. Gue beneran takut disuruh tobat gitu. Udah kan, akhirnya ada camp, friendship camp namanya. Enci gue bilang, udah ayo ikut, gue temenin gitu. Gue udah daftar tuh nama gue daftar. Ternyata pas hari H, enci gue nggak ikut, gue sendirian doang. Dilempar gue ke situ, gue nggak kenal siapa-siapa, bener-bener nggak punya komsel, nggak punya temen, sendirian aja gitu. Terus sepanjang camp tuh kayak takut gak punya temen kan, dari awal dateng kayak aduh gimana nih, takut banget pengen pulang tapi jauh di puncak, gue kagak punya kendaraan, kagak tahu naik kereta apa. Ya udah kan, akhirnya ikut aja tuh. Pas udah dateng, pas lagi ngerasa takut banget gitu, tiba-tiba tuh langsung disamperin gitu sama ada cici gereja gitu, kayak nanyain namanya, terus saya dia nemenin gue. Ternyata nggak seburuk itu gitu. Pas selama camp tuh ternyata tetap menyenangkan, tetap bisa dinikmatin banget, malah kayak jadi salah satu momen yang paling dikangenin banget malah dari Sparkling Teens gitu. Best moment yang paling gue ingat itu waktu Enif ketiga Minion, karena itu kan awal-awal gue masuk, terus pelayanan pertama gue tuh di tim acara, tim IO. Jadi
baru kayak kenal, waktu itu ikut kayak dekor, ikut bikin acara. Jadi dari awal sampai hari H sampai akhir lah, pokoknya itu momen yang gue ingat kayak kayak gini loh, ternyata serunya Teens kayak gini loh. Best momennya adalah waktu mempersiapkan ibadah itu waktu awal-awal lah ya, ibadah awal-awal gitu. Jadi waktu itu kan ibadah itu nggak kayak keren kayak sekarang gedungnya, gitu, ruangannya gitu kan. Dan nggak ada lampu, lighting nggak ada. Jadi itu sampai beli-beli itu loh, lampu-lampu yang parah kecil-kecil yang warna kelip-kelip sampai lampu disco bre. Lampu disco itu kan di atas gitu. Nah sampai buat juga itu beli asap-asepan. Jadi kayak di kalau konser kan ada tuh, kan lagi, main musik gitu, terus ada asap kan. Nah, kita sempet sampai satu momen tuh ya, lagi pujian gitu kan, lompat gitu kan. Terus diasepin tuh sampai WL-nya, sampai singernya, musiknya sampai kabut semua tuh, nggak kelihatan. Itu ada momen kayak gitu, kita sampai lompat-lompat di depan tuh sampai batuk-batuk nggak nyanyi. Selama pandemi ini kan kita nggak ada perayaan atau event atau ibadah onsite ya. Nah, selama pandemi ini apa sih yang lo kangenin dari Sparkling Teens? Yang paling gue kangenin itu pelayanan sih. Kenapa? Karena sebelum pandemi kan gue udah pelayanan ya. Tiba-tiba pandemi, jadinya gue ya merasa ada yang kurang aja gitu setiap hari Minggu yang biasanya gue datang pelayanan. Pas pandemi 2 tahun gue ya merasa ada yang kurang aja gitu. Tapi sekarang puji Tuhan pas udah ibadah onsite lagi, gue udah pelayanan lagi sih. Kangen ibadah onsite sih pasti. Yang gue kangen dari Teens pasti ibadahnya sendiri ya. Yang pasti ibadah onsite-nya. Kangen banget buat saling memberkati, apalagi pas lagi penyembahan ya. Dulu kan sebelum pandemi bisa hype, bisa praise and worship bareng, loncat-loncat di depan, itu sih gue seneng ya. Kita praise and worship bareng atau main games bareng, tapi tiba-tiba jadi di rumah, jadi ibadahnya jadi sendiri sendiri. Dan itu sih yang gue kangenin, jadi kayak suasana bareng-barengnya gitu loh. Kalau kita ibadah tuh kita langsung kayak pas praise worship-nya kita maju ke depan, terus kita lompat-lompat, terus seru deh situ. Cuman waktu ketika pandemi datang, jujur agak sedih karena kan nggak bisa physical touch dengan yang lain gitu ya, bisa saling dempet-dempetan. Ibadah online sih kita tetap bisa ngerasain kasihnya Tuhan pasti banget, tapi kan kita cuman simpan itu buat diri kita sendiri. Kita nggak bisa bagiin itu ke sesama gitu loh. Kangen banget di ibadah tuh bisa saling ngedoain. Kayak pas kita ngalamin Tuhan, kita juga bisa bagiin kasihnya Tuhan ke orang lain lewat ngedoain. Ke teman-teman kita yang mungkin lagi struggle banget sama masalah hidupnya mereka, sesimpel dengan ngedoain mereka gitu. Itu sih yang dikangenin. Yang gue kangenin itu sama kayak mungkin satu kata yang gue udah ngomongin tadi kali ya. Itu kehangatannya gitu. Kayak kita tuh banyak hal yang kita lakuin tuh semuanya bareng. Kayak gitu. Jadi kayak Asyir juga waktu itu kayak rame-rame kan dari depan, terus kita kasih tos. Terus juga kayak ada main gamesnya di ibadah, terus kayak lompat barengnya, terus bisa kayak selesai ibadah tuh ketemu ngobrol dulu, say hello gitu. Kayak nggak ada satupun orang tuh kayak yang mungkin sendirian tuh, kalau ada pun kayak ada beberapa dari pekerja juga tuh yang inisiatif bisa duduk di sebelah dia, temenin, ajak ngobrol gitu. Jadi hal-hal itu sih kayak pas lagi penyembahan bisa saling doain. Itu yang bener-bener kayak kangen yang selama di pandemi itu kan gone, bener-bener totally gone. Paling cuman dari YouTube apa segala macam cuman bisa cuma bisa menyambut lewat video aja kan. Tapi sentuhan orangnya tuh nggak ada, dan itu kayak kangenin banget sih, sentuhan orang itu yang penting sih. Pengen nggak kembali ngerasain itu, dan kenapa? Mau dong ngerasain lagi. Kenapa? Ya soalnya kalau misalkan ada lagi kan gitu ya bisa kumpul lagi sama yang lain gitu. Terus juga bisa ketemu yang baru-baru juga kan, soalnya sama pandemi ini kan pasti ada orang-orang baru juga yang belum ikut ya, mau gitu mereka ngerasain yang namanya kebersamaan gitu di Sparkling. Kalau ditanya pengen atau nggak, pasti pengen banget dong. Maksudnya balik lagi ke ibadah onsite, benernya kayak gue kan kangen banget kayak suasana kayak kita nih mulai dari sebelum mulai ibadah, sebelum mulai open door sampai mulai ibadah, terus akhirnya evaluasi mungkin kegiatan setelah ibadahnya, dan itu sih yang gue kangenin kayak hal-hal seperti itu. Pengen banget karena menurut gue ketika praise and worship bisa bareng-bareng, gue ngerasa bisa ada hadirat Tuhan gitu. Terakhir nih,
Apa sih wish lu untuk anniversary Sparkling Teens yang ke-8? Yang pasti kedepannya biar Sparkling Teen makin banyak lagi jemaatnya yang ikut, terus juga makin bisa bertumbuh bareng-bareng. Terus biar kalau buat wish yang dalam waktu dekat, mau gitu Sparkling Teens bisa ibadah di HOG lagi bareng-bareng. Semuanya juga buat teman-teman yang masih ada, yang masih ibadah di rumah juga bisa bareng lagi gitu. Wish gue untuk NS Sparkling yang ke-8 pastinya jemaatnya bisa terus berkembang, bisa tambah rame, terus dan gue berharap Sparkling Teens bisa jadi teladan untuk bukan untuk sekitar kita aja, tapi bukan untuk anak-anak muda lain atau bahkan ibadah dari teens lain juga. Wish-nya supaya ibadah teens tuh hidup lagi kali ya. Sekarang tuh udah onsite, cuman gue pribadi masih ngerasa kita tuh masih kagok kali ya sama ibadah onsite, masih malu-malu, masih nggak berani buat reach out ke teman kita satu sama lain. Jadi mungkin kayak ada beberapa anak yang ngerasa sendirian walaupun ibadahnya udah onsite. Wish-nya supaya kita bisa lebih hidup lagi, bisa lebih berani lagi buat reach out satu sama lain, karena semuanya tuh penting, kayak everyone is matter di teens. Wish gua untuk teens bisa makin gede, makin banyak orang yang bisa join, makin bisa lebih kece lagi lah teens untuk ke depannya. Yang pastinya makin banyak jiwa-jiwa baru yang bisa masuk ke Sparkling Academy. Semoga semakin banyak anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang join ke Sparkling Teens, yang pasti anak-anak muda yang seru, anak-anak muda yang fun gitu. Kita bisa sama-sama praise and worship gitu. Karena Sparkling Teens itu identik dengan anak-anak muda gitu. Ya jadi wish gue semoga ya kita makin bisa bonding lah gitu. Wish-nya gue ya, gue berharap supaya temen-temen nih yang tadinya online atau anak-anak yang anak-anak kega mungkin ya, yang baru masuk itu, yang terbiasa dengan online selama 2 tahun ini, mau datang konser lagi, terus juga kita bisa membangun hal yang baik ini gitu, bahwa everyone is matter gitu, semuanya tuh sangat berpengaruh, semuanya tuh sangat penting gitu di dalam ibadah teens. Bahkan dengan kehadiranmu aja itu penting gitu untuk di ibadah teens. Jadi gue berdoa supaya ibadah teens itu nggak cuma sebagai ibadah, tapi ibadah teens itu adalah bisa jadi sebuah komunitas, tempat di mana lu tuh bisa refreshing, lu bisa ngalamin sesuatu bersama dengan Tuhan juga, dan kasihnya Tuhan di dalam ibadah tersebut kayak gitu. Boleh gak ucapin happy anniversary Sparkling Teens yang ke-8 ke? Oke, so happy anniversary Sparkling Teens yang ke-8. Happy anniversary Sparkling Teens yang ke-8. Happy anniversary untuk Sparkling Teens yang ke-8. Happy anniversary teens yang ke-8. Happy anniversary Sparkling Teens yang ke-8. God bless you. Happy anniversary Sparkling Teens yang ke-8. God bless you. Happy anniversary Sparkling Teens yang ke-8. I'm proud being part of Sparkling Teens.